Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 6 Juli 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai ayat 7. Renungan kita dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas PRR Magnificat Yogyakarta dengan tema Pergilah, wartakanlah kerajaan Allah. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR yang saat ini sedang bertugas di Malang, Jawa Timur. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus temu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil dan mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan surga. Kami mohon berjalan dalam kehidupan kami dan memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Bantulah kami agar kami tetap setia dan peduli terhadap sesama dalam melayani dan berbagi kasih. Semoga sepanjang hari ini kami boleh mensyukuri panggilan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus mengutus ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Pergilah, wartakanlah kerajaan Allah. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam sebuah komunitas, lembaga-lembaga, ataupun perkumpulan-perkumpulan tertentu, di situ akan terdapat berbagai macam ragam budaya, bahasa, tingkat kemampuan, sifat, karakter dari setiap pribadi, dari setiap orang yang sangat unik dan menarik. Mereka bersatu dari latar belakang keluarga yang berbeda, suku, ras, dan budaya yang berbeda, namun dengan suatu tujuan yang sama, bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang mereka impikan. Semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sapaan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama tadi mengisahkan tentang Yesus memanggil dan mengutus ke-12 muridnya. Yesus memanggil ke-12 rasul dari latar belakang keluarga yang berbeda. Bahkan Yesus memanggil mereka bukan dari kalangan keluarga yang istimewa, melainkan dari keluarga yang sederhana dengan sikap dan karakter yang berbeda-beda pula. Di mana Yesus memilih Matius yang Yesus sendiri sudah mengetahui bahwa ia adalah seorang pemungut cukai, orang yang dianggap berdosa. Tetapi Yesus lebih memilih Matius untuk menjadi muridnya. Begitu pula dengan Yudas Iskariot, seorang murid yang akhirnya mengkhianati Yesus. Yesus tidak melihat orang dari atau menurut kasta, melainkan ia datang untuk membawa keselamatan dan membawa pembaharuan. Maka ia menunjukkan dengan memilih ke-12 rasul dengan sifat dan karakter yang berbeda. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Yesus mengutus ke-12 rasul untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah umat. Sebuah kepercayaan yang besar yang diberikan untuk mewartakan Injil, memberikan kesaksian di tengah dunia. Sebuah perutusan yang bukan hanya sekedar diterima begitu saja, melainkan sebuah perutusan yang menuntut pengorbanan, kesetiaan, ketekunan, dan keberanian. Kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan pun telah memanggil kita dengan menyebut nama kita masing-masing untuk melayaninya. Ia mengenal seluruh hidup kita, kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, dengan karakter, perilaku, latar belakang hidup kita masing-masing. Dan ia pun mengutus kita masing-masing sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita semua adalah anggota gereja, adalah misionaris yang dipilih dan diutus untuk memberikan kesaksian dan mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia. Mari kita bersama menjalankan dan meneruskan misi Tuhan dalam menebarkan cinta kasih di tengah dunia, di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga dan kebersamaan kita. Tuhan
memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Mohon panggilan-panggilan baru dalam hidup membiara. Semoga anak-anak muda mau dan tergerak hati untuk mendengar dan menjawab panggilan Tuhan dengan bersedia untuk menjadi imam, bruder, dan suster. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang muda Katolik di mana saja berada, kita berdoa dan menyerahkan secara khusus kepada Tuhan perjalanan hidup dan masa depan mereka. Semoga mereka selalu dilindungi dan diberkati serta diberikan kesadaran untuk tidak salah dalam bergaul. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang dipanggil secara khusus dengan identitas dan profesi kita masing-masing, semoga kita semua tetap setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sahabat sekalian telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap